bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, malam hari ini ada waktu bagi kami boleh diisi oleh firman-Mu, karena firman itulah menjadi makanan bagi rohani kami. Kami mau supaya kerohanian kami makin hari makin bertumbuh, sehingga hidup kami benar-benar berguna di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami serahkan pikiran dan hati kami, segenap hidup kami, biarlah Tuhan bekerja, menyatakan rahasia-Mu, kebenaran-Mu bagi kami, supaya kami hidup di dalamnya, dan kami dapat menikmati perkataan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang menyampaikannya juga Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati, supaya perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu berasal dari Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 34. Kita akan baca dalam bentuk responsoria. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 34. Saya baca ayat ganjil, kita semua baca ayat genap. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengatur kota ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ya, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang menjadi tema kita malam hari ini, masalah. Melalui masalah pun Allah dapat bekerja. Seringkali kita takut menghadapi masalah. Seringkali kita mau menghindar dari masalah. Padahal melalui masalah Allah bisa pakai. Lewat masalah Tuhan
Tuhan bisa bekerja. Apa yang terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus bersama dengan Silas ini bisa menjadi teladan bagi kita. Paulus dan Silas ketika dia melayani di salah satu kota, namanya kota Filipi, ada di situ yang namanya Tuan mempunyai hamba yang biasanya hambanya perempuan ini selalu ada roh di dalam dirinya yang bisa menolong orang lain, mengobati. Ternyata roh yang ada dalam perempuan ini, roh kegelapan, diusir oleh Paulus. Ketika diusir berarti tuan mereka mendapat kerugian. Mereka tidak bisa lagi mendapat keuntungan dari hambanya itu. Itu adalah salah satu menjadi masalah. Walaupun ada orang yang ditolong, ada orang yang diselamatkan, ada seorang perempuan yang dirasuk setan dibebaskan, tetapi saudara tahu, menjadi masalah. Masalah bagi tuannya. Masalah bagi tuan tadi akhirnya saudara tahu, masalah itu membuat Paulus difitnah. Paulus akhirnya difitnah oleh tuan perempuan tadi sehingga mereka ditangkap. Paulus ditangkap bersama dengan Silas, dimasukkan ke dalam penjara dan dituduh dengan alasan-alasan yang tidak benar. Kalau kita berpikir begini, mengapa ya? Paulus dan Silas kan mengabarkan Injil, dia menolong orang lain. Ini aturannya kan menguntungkan bagi orang lain. Ini seharusnya dibela oleh Tuhan. Tapi mengapa Tuhan izinkan dia dipenjarakan? Pemikiran kita sering sekali beda dengan pemikiran Tuhan. Tuhan izinkan Paulus dan Silas menghadapi masalah. Masalahnya apa? Dimasukkan ke penjara, difitnah. Jadi orang percaya itu sering difitnah. Orang percaya sering sekali oleh karena pekerjaan yang dilakukannya, pekerjaan Tuhan bisa difitnah karena ada orang yang merasa dirugikan. Tapi waktu mereka dimasukkan ke dalam penjara, saudara tahu apa yang mereka alami? Dimasukkan seperti penjahat kalau kelas kakap. Dia diikat, lalu dimasukkan di penjara paling tengah. Ini kan seperti penjara penjahat luar biasa. Maka dimasukkan di penjara paling tengah, dibelenggu lagi kakinya. Tapi di balik itu kalau saya melihat bahwa ketika dia dimasukkan di tengah, pada malam hari tengah malam, waktu dia bernyanyi memuji Tuhan, tentu semua tahanan bisa mendengar. Kalau Paulus dan Silas tadi dibuat tempatnya di pinggir, mungkin yang di pinggir sana nggak dengar. Jadi semuanya demi kebaikan. Apa yang dialami oleh Paulus ini, walaupun dianggap seperti penjahat kelas kakap, dibelenggu, dipenjarakan, ditempatkan di paling tengah, tapi saudara tahu apa yang terjadi? Tengah malam mereka bernyanyi, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan. Dan ketika mereka memuji Tuhan, semua tahanan-tahanan mendengar pujian mereka. Berarti semua tahanan terhibur. Dengan kehadiran Paulus dan Silas di tengah-tengah tahanan itu, para tahanan terhibur dengan pujian mereka. Berarti Paulus dan Silas tidak berhenti memuji Tuhan. Dia tidak hanya memuji Tuhan ketika ada mujizat terjadi, ketika setan dilepaskan, tetapi ketika ada masalah pun dia tetap memuji Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Kapan kita memuji Tuhan? Apakah ketika ada berhasil baru puji Tuhan? Ketika ada masalah lupa kepada Tuhan? Paulus dan Silas tidak ada perubahan. Dalam semua situasi, dalam keadaan, ketika ada persoalan yang dihadapi, ketika dipenjarakan sekalipun, ketika difitnah, dia tetap puji Tuhan. Kenapa? Karena
dan dia tidak meragukan kasih Tuhan. Mereka tidak pernah meragukan akan kasih Tuhan terhadap hidup mereka, walaupun diizinkan masuk penjara, walaupun Tuhan izinkan mereka mengalami masalah. Saudara-saudara, apa yang terjadi ketika mereka berdoa, ketika mereka memuji Tuhan? Terjadi gempa bumi. Terjadi gempa yang sangat dahsyat sampai sendi-sendi penjara terlepas, belenggu mereka terlepas. Tentu ketika belenggunya terlepas, pintu semua terbuka. Ini kesempatan baik bagi mereka untuk keluar. Mereka bisa aja berpikir, oh terima kasih Tuhan, Engkau sudah melepaskan kami pergi. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Mereka tidak melarikan diri. Mereka tidak lari dari masalah. Tapi mereka berdiam diri. Kenapa dia tidak lari, saudara? Kalau kita belum ada pun kesempatan, mungkin kita cari-cari kesempatan untuk lepas dari masalah. Dia sudah ada kesempatan untuk keluar dari penjara, tapi dia tidak melarikan diri. Dia mau sabar. Dia menunggu prosesnya Tuhan. Karena dia tahu mengapa dia diizinkan Tuhan di dalam penjara ini. Pasti ada maksud Tuhan di dalamnya. Pasti ada rencana Tuhan untuk dia. Segala sesuatu yang dialami oleh hambanya, oleh orang percaya, ada maksud Tuhan yang tersembunyi. Maksud Tuhan yang belum terlihat dengan jelas, tapi dia mau menantikan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kepala penjara bangun, ketika melihat semua pintu terbuka, dia ketakutan. Kenapa? Karena menurut peraturan, kalau tahanan lepas, kepala penjara akan dihukum mati. Maka sebelum dia dihukum mati, dia langsung ambil pedang, dia hunus pedangnya, dia mau bunuh diri. Tapi ketika itu, Paulus bersuara. Paulus memanggil dia dan berkata kepadanya, jangan celakakan dirimu. Kami masih ada di sini. Jangan celakakan dirimu. Kami semua masih ada di sini. Coba saudara bayangkan, seandainya Paulus lari dari masalah, seandainya tadi Paulus keluar dari penjara melarikan diri bersama dengan Silas, saudara tahu apa yang akan terjadi? Pasti masalah baru muncul. Ketika mereka keluar dari penjara dan tahanan tidak ada lagi, tentu kepala penjara ini pasti mati bunuh diri. Ini artinya apa? Mereka melarikan diri dari masalah, muncul masalah baru. Ketika mereka berdiam diri di dalam masalah, menantikan cara Tuhan, maka ada pekerjaan Tuhan yang jadi. Ada pekerjaan Tuhan yang terjadi yang tidak terpikirkan oleh mereka. Akhirnya waktu kepala penjara tahu bahwa Paulus dan tahanan yang lain semua tidak melarikan diri, masih ada di tempat, dia meminta supaya membawa suluh dan berlari menjumpai Paulus dan sujud tersungkur. Bayangkan, dia yang menahan, dia yang menjaga Paulus, sekarang dia tersungkur di depan Paulus. Apa yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan? Yang memenjarakan dia, yang menahan dia, yang menjaga ketat, sekarang tersungkur di depan mereka dan bertanya, Tuan, Tuan. Kepala penjara memanggil Paulus dan Silas Tuan, Tuan. Ini namanya orang yang mau diproses Tuhan. Orang yang mau menjalani masalah yang terjadi dengan penuh kesabaran. Akhirnya kepala penjara sendiri memanggil Tuan kepada mereka. Tuan, Tuan, apa yang harus kami perbuat supaya kami selamat? Paulus katakan, percayalah kepada Yesus Kristus,
maka engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumah. Percayalah kepada Yesus Kristus. Ini kesempatan mengabarkan Injil. Ada masalah? Iya. Ada kesulitan? Iya. Ada penderitaan tubuh? Oke. Tapi ketika dia siap menjalani itu, dia bersedia, dia rela hati, ada kesempatan mengabarkan Injil. Kesempatan yang sangat baik. Melalui kesulitan mereka, melalui penderitaan yang mereka alami, kaki mereka dibelenggu. Tapi cara Tuhan melepaskan, namun dia tidak melarikan diri. Kesempatan bisa mengabarkan Injil kepada kepala penjara. Sesudah itu, apa yang jadi, saudara? Dia mengabarkan Injil. Dia mengajar mereka dan seisi rumahnya. Akhirnya, bukan hanya dia yang percaya, tapi seisi rumahnya ikut percaya. Kepala penjara dan isi rumahnya menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus. Dan mereka yang meminta untuk dibaptis. Kalau pada zaman dahulu, kalau namanya sudah berani dibaptis, itu berani mengambil risiko. Tapi kepala penjara ini mau dibaptis. Bersama dengan seluruh anggota keluarganya, seisi rumahnya menjadi percaya, saudara. Ini yang dikatakan dengan Allah dapat bekerja, memakai semua keadaan yang kita alami. Melalui masalah yang terjadi dalam diri kita, pergumulan yang kita hadapi, Tuhan bisa pakai itu. Tuhan bisa bekerja. Jadi kalau demikian, saudara, apakah sebagai orang percaya masih ada sumut-sumut dalam diri kita? Kalau Tuhan izinkan ada masalah, tentu kita bersyukur. Tentu kita bersukacita menjalaninya. Kenapa? Tuhan, aku percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan jadi dalam hidupku, Tuhan izinkan aku alami. Aku tahu ada maksud Tuhan di balik itu. Tuhan bisa pakai menjadi alat melalui masalahku, melalui kesulitanku, melalui penderitaan tubuhku. Bisa Tuhan bekerja, menyatakan kemuliaan Tuhan dan membawa orang berdosa kembali kepada Tuhan. Ketika kepala penjara itu menjadi orang yang percaya dan diselamatkan, bagaimana perasaan Paulus dan Silas? Tentu semua penderitaan yang dia alami itu sudah ringan bagi dia. Dia gampang melupakan itu. Sedikit penderitaan tubuh yang dia alami menjadi keselamatan jiwa kepada kepala penjara dan seisi rumahnya. Inilah namanya pekerjaan Tuhan yang luar biasa, saudara. Jadi kalau kita dipakai Tuhan menderita sedikit aja, kenapa kita tidak rela? Sedikit aja penderitaan masalah kita alami, tapi Tuhan bisa pakai itu. Tuhan bisa bekerja melalui itu, membuat banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak orang bisa mendengar Injil. Tentu kita berterima kasih. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika Engkau mengizinkan aku mengalami masalah, Tuhan mau bekerja. Tuhan mau pakai masalahku ini, kesulitanku ini, supaya lewat itu Injil boleh disampaikan. Dan melalui kepala penjara inilah akhirnya terbentuk jemaat Filipi, saudara. Satu jemaat terbentuk lewat masalah mereka. Ketika dia dipitnah, ketika dimasukkan ke dalam penjara, ketika dianggap penjahat, tapi mereka bersedia menjalaninya. Mereka tidak bersungut-sungut. Mereka memuji Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan alihkan semua itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana dengan pengalaman kita? Apakah sedikit saja masalah kita langsung mau cepat keluar? Sedikit kesulitan, kita cepat cari jalan keluar. Padahal Tuhan mau pakai, Tuhan mau bekerja. Bayangkan kalau tadi Paulus
bersungut-sungut. Silas bersungut-sungut, lalu dia mau cepat-cepat keluar dari penjara. Dia melarikan diri ketika ada kesempatan. Tentu ada korban. Ada korban yang lebih banyak. Kepala penjara akan mati, Injil tidak akan sampai kepada mereka. Seringkali kalau kita mau menyelamatkan diri kita mau menghindar dari kesulitan penderitaan tubuh kita, bukankah ini membuat banyak orang yang menderita di luar sana? Banyak orang yang tidak mendengar Injil karena kita mengasihani diri kita. Kita tidak mau berkorban sedikit pun. Kita tidak mau mengalami sedikit pun masalah, persoalan, kesulitan. Maka orang-orang di luar yang belum mendengar Injil tidak pernah mendengarnya. Karena kita terlalu berbelas kasihan kepada diri kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pengalaman Paulus dan Silas ini menjadi contoh bagi kita bahwa apapun bisa dipakai Tuhan. Masalah bisa dipakai, kesulitan bisa dipakai, penderitaan bisa dipakai demi tujuan Allah tercapai melalui kehidupan kita. Karena hidup orang percaya itu ada di tangannya Tuhan. Kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Dia mau buat apa? Bisa. Berarti kalau seperti ini pemikiran kita pasti bersukacita menjalani hari-hari kita, bersukacita menerima segala apa yang terjadi karena Tuhan mau memakai itu. Bukan lewat keberhasilan aja baru Tuhan termulia. Bukan lewat kesuksesan saja baru Tuhan termulia. Tapi melalui masalah pun Allah termulia ketika Injil bisa sampai kepada orang lain. Contohnya apa yang dialami oleh Rasul Paulus ya, bersama dengan Silas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak menghindar, mereka tidak melarikan diri, tetapi mereka menjalaninya, menerima, menjalani, dan dengan sabar, tekun di dalam masalah itu. Bukan melarikan diri. Kalau dia melarikan diri berarti ada masalah baru muncul. Seringkali kita mau cepat-cepat keluar dari masalah kita, sehingga dengan segala cara kita pakai, bagaimanapun caranya yang penting cepat keluar. Akhirnya karena kita mau cepat keluar, tidak bisa menolong orang lain. Kalau kita lebih sabar sedikit, mengalami penderitaan, masalah, kesulitan, mungkin ada orang tertolak lewat pengalaman kita itu. Ada orang yang bisa mendengar Injil melalui apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, ini menjadi contoh, menjadi teladan kepada setiap orang yang percaya bahwa tidak selamanya orang percaya itu mulus perjalanannya. Tidak selamanya bagi orang beriman itu beres. Kalau Paulus dan Silas, kan bisa dia apa kepada Tuhan? Tuhan, kami melayani Engkau. Lalu kenapa Engkau izinkan kami ditangkap, difitnah lagi? Ini gak benar. Kami harus membela diri. Tidak. Fitnahan membuat dia masuk penjara. Masuk penjara seperti penjahat, walaupun gak ada salahnya. Dimasukkan di tengah-tengah, dibelenggu kakinya, semua diterimanya. Tidak ada pemberontakan. Semua diterima dengan lapang dada. Lalu bukti dia menerima itu apa? Dia bisa berdoa. Di tengah masalah dia dapat berdoa. Di tengah masalahnya dia dapat memuji Tuhan. Kapankah saudara terakhir memuji Tuhan? Masih adakah puji-pujian saudara sampai hari ini? Ketika saudara mengalami kesulitan, persoalan, adakah pujian? Adakah doa? Banyak orang justru ada masalahnya, ada kesulitannya, lupa berdoa. Tapi begitu ada kesuksesan, keberhasilan, dia terus berdoa. Tapi dalam hidup Paulus bukan demikian. Sukses, berhasil dengan punya masalah, difitnah, dipenjarakan, tetap memuji Allah.
Ini iman yang benar. Jadi iman saudara apakah sama dengan iman Paulus dan Silas? Mari kita melihat iman kita. Kapankah saya bernyanyi memuji Tuhan? Kapankah saya menaikkan doa, ucapan syukur saya? Apakah pada saat semua beres baru saya memuji Tuhan, suaranya nyaring? Atau ada masalah pun masih bisa memuji Tuhan dengan suara nyaring? Kalau Paulus dan Silas tadi suaranya nyaring, kedengaran kepada semua tahanan, berarti tidak berubah oleh situasi. Iman yang benar tidak berubah oleh keadaan. Tapi iman yang benar itu dalam semua situasi dan keadaan dia tetap dapat memuji Tuhan, menaikkan puji-pujian, berdoa kepada Tuhan dengan sabar menjalani masalah yang ada. Karena semua masalah yang Tuhan izinkan, pasti Tuhan bekerja. Tuhan bekerja melalui masalah itu. Dan akhirnya hasilnya sangat luar biasa. Hasil dari masalah mereka adalah jiwa diselamatkan. Mungkin tadi mereka nggak sampai berpikir seperti itu. Paulus dan Silas mungkin nggak memikirkan bahwa ada jiwa nanti percaya. Tapi mereka hanya menjalaninya. Apa yang terjadi ini seizin Tuhan. Apa yang kami alami ini seizin Tuhan. Kami harus memuliakan Tuhan. Tapi di balik itu rupanya ada jiwa yang Tuhan pertemukan. Kalau tadi nggak dipenjarakan, Paulus dan Silas nggak bertemu dengan kepala penjara ini. Nggak mungkin dia nginjili kepala penjara. Tapi dengan dia dipenjarakan, lalu ada gempa bumi, lewat itu kepala penjara ketakutan, kesempatan untuk menyegarkan dia. Kesempatan untuk melayani dia, memberitakan Injil yang dapat menyelamatkan jiwanya. Dan sungguh dia bisa percaya beserta dengan seisi rumahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengalami hal yang sama? Seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas ini. Kita mengalami masalah, lewat itu ada jiwa yang bisa kita bawa kepada Tuhan. Kalau demikian tentu hari-hari kita, semua keadaan, situasi, fitnahan, apapun yang kita alami, kita bisa bersyukur. Kita bisa memuji Tuhan karena bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan bisa bekerja memakai semua yang kita alami. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang tidak terbatas. Dalam semua keadaan dia bisa bekerja. Nantikanlah Tuhan bekerja dalam hidup saudara, dalam semua yang saudara hadapi saat ini. Bukan cari jalan keluar cepat, jalan pintas cepat, bagaimana supaya lepas dari persoalan sekarang ini. Bukan. Tapi buatlah lewat persoalan yang aku hadapi Tuhan, Engkau bekerja mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau bekerja, ada jiwa yang dimenangkan. Biarpun tubuhku menderita, biarpun batinku tertekan, yang penting ada pekerjaan-Mu yang nyata melalui semua yang aku alami. Adakah saudara mengalami persoalan saat ini? Apakah masalah saudara? Masalah tidak bisa bekerja maksimal, masalah tidak bisa kuliah, masalah tidak bisa mengerjakan segala sesuatu dengan baik seperti biasa. Nantikanlah Tuhan, supaya lewat semuanya itu ada pekerjaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita, yang kita sendiri alami, kita bisa saksikan kepada orang lain, dan kita pun disegarkan olehnya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat firman yang boleh meneguhkan kami. Kami tahu masalah pun bisa Tuhan pakai, mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Melalui kesulitan kami, melalui penderitaan kami, ada jiwa yang bisa dibawa kepadamu. Seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas. Mereka memuji Tuhan di tengah-tengah penderitaan mereka. Mereka menaikkan doa pada tengah malam, sehingga orang tahanan pun mendengar. Mereka dikuatkan dan dihiburkan. Kehadiran orang percaya di mana saja menjadi berkat. Masalah orang percaya, apapun itu,
boleh dipakai Tuhan menjadi alat memuliakan nama-Mu dan menjangkau jiwa-jiwa yang merindukan Tuhan. Karena itu kami bersyukur. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan kami alami, kami tahu ada rencana-Mu, ada maksud-Mu, supaya kesulitan kami, masalah kami, pergumulan kami menjadi alat kemuliaan yang Tuhan pakai, mendatangkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Itulah kehendak-Mu dan itulah kerinduan hati kami. Pakailah kami dalam semua situasi yang kami hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.